4 bulan ini, Pak. 4 bulan ini, Pak Gub. Apa? Program yang kita kebut. Ya, banyak. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari Gubernur Lampung yang akan habis masa jabatan 2023. Begini penjelasan Arinal Junaidi. Gubernur Lampung Arinal Junaidi akan habis masa jabatannya pada September 2023 mendatang atau hanya tersisa sekitar 4 bulan lagi. Saat ditanya soal program pembangunan dan di sisa masa jabatannya, Arinal Junaidi tak banyak berkomentar. Arinal Junaidi mengaku memasrahkan program pembangunan dari sisa jabatannya kepada masing-masing kedinasan. Arinal menyebutkan dirinya sudah memberikan arahan kepada setiap dinas yang berkaitan dengan program pembangunan untuk mengoptimalkan setiap kerjanya. Dalam berita terpisah, Gubernur Lampung Arinal Junaidi sempat tak memberikan komentar mengenai sisa masa jabatannya yang tinggal menghitung bulan. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri atau Mendagri menyatakan masa jabatan Gubernur Lampung akan berakhir pada September 2023 nanti. Lampung menjadi salah satu dari 17 provinsi yang gubernurnya habis masa jabatan. Adapun berakhirnya masa jabatan Arinal seperti sejumlah gubernur lain di Indonesia ini disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pengendalian pengelolaan perbatasan negara tahun 2023 di Jakarta Utara pada Kamis 25 Mei 2023. Menurut Arinal Junaidi, perihal masa jabatan yang akan segera berakhir tersebut memang sudah sesuai dengan aturan. Arinal diketahui telah menjabat sebagai gubernur sejak 12 Juni 2019. Saya tidak bisa berkomentar itu kebijakan pusat. Oke. Siap. Pak Gub, ada program yang kita kebut nggak, Pak? Di Menjelang sisa 4 bulan ini, Pak. 4 bulan ini, Pak Gub. Apa? Program yang kita kebut. Ya, banyak lah. Gor gimana, Pak? Ya, sebelum akhir, tapi sudahlah, ya. Ke dinas-dinasnya saja yang sudah saya arahkan tadi malam. Oh, sudah ada arahan ke dinas-dinas terkait ya, Pak Gub ya? Ya. Terima kasih, Pak Gub. Makasih. Berita selanjutnya terjadi aksi di UIN Lampung ricuh, mahasiswa bentrok dengan satpam. Aksi demo di kampus UIN Raden Intan Lampung berlangsung ricuh pada Kamis 25 Mei 2023. Aksi demo di kampus UIN ini bahkan aksi itu berujung pada pemukulan terhadap mahasiswa yang diduga dilakukan oleh oknum satpam. Dalam aksi unjuk rasa itu, puluhan peserta yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan atau FTK itu menyampaikan aspirasi terkait adanya dugaan pungutan liar atau pungli di kampusnya. Camelia Karmita, Ketua Korpos PMI Putri UIN Raden Intan, ini menjelaskan, kericuhan bermula saat sejumlah mahasiswa melakukan aksi dengan mengelilingi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sembari menyampaikan aspirasi. Lalu mereka yang berjumlah sekitar 30 orang itu menuju halaman rektorat untuk menyampaikan orasi. Adapun tuntutan yang disampaikan mahasiswa diantaranya terkait adanya indikasi pungli yang terjadi di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Sesampainya di depan gedung rektorat, peserta aksi ini sempat disambut dengan baik oleh satpam kampus. Namun mahasiswa merasa kaget lantaran jumlah satpam yang melebihi peserta demo. Menurut Camelia, karena situasi siang itu cukup panas, mahasiswa meminta satpam yang ada di lokasi agar memperbolehkan mereka menyampaikan orasi di teras rektorat. Namun hal tersebut mendapat penolakan dari satpam. Kemudian mahasiswa pun melanjutkan orasi dengan posisi duduk di depan gedung rektorat. Namun dia menjelaskan saat orasi masih berlangsung, salah seorang oknum satpam mengomentari mahasiswa yang ingin maju ke tempat yang lebih dekat dengan gedung rektorat. Camelia menjelaskan akibat peristiwa tersebut beberapa mahasiswa terluka di pelipis mata, rahang, dan dada. Bahkan ia menjelaskan mahasiswa berinisial IM yang terkena pukulan bagian dada sempat pingsan dan dilarikan ke klinik terdekat lalu dirujuk ke RSUD Abdul Muluk. Sementara itu, Humas UINRIL Anis Handayani mengatakan pihaknya belum mengetahui secara detail kronologi peristiwa tersebut.
Berita selanjutnya, ex-rektor Unila Karomade divonis 10 tahun penjara dengan denda 8 miliar. Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada ex-rektor Unila Karomani. Sementara dua rekannya, Haryandi selaku wakil rektor Unila dan juga Muhammad Basri selaku mantan ketua Senat, ini divonis selama 4 tahun 6 bulan. Vonis tersebut dibacakan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Lampung pada Kamis 25 Mei 2023. Vonis ketiganya lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya jaksa menuntut Karomani ini 12 tahun penjara. Yang seperti diketahui ketiganya terjerat perkara korupsi PMB Unila tahun 2022. Selain vonis penjara, ketiga terdakwa juga dijatuhkan hukuman membayar denda. Karomani diwajibkan membayar denda sebesar 400 juta rupiah. Sementara Haryandi dan Basri masing-masing membayar denda 200 juta. Selain itu, ketiga terdakwa ini juga dijatuhkan hukuman membayar uang pengganti. Karomani diwajibkan membayar uang pengganti 8 miliar, sementara Haryandi dikenakan kewajiban membayar uang pengganti 300 juta dan Basri 150 juta. Terbukti bersalah, Majelis Hakim memvonis Karomani berdasarkan dakwaan JPU KPK yang menuntut terdakwa Karomani dengan pasal 12 huruf A, huruf B atau pasal 11 atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 65 ayat 1 KUHP unsur telah terpenuhi. Hakim melanjutkan apabila terdakwa tidak membayar denda yang dimaksud maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 bulan. Dan selain itu hakim juga menghukum kedua terdakwa dengan pidana tambahan sebesar 8 miliar. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan satu pertama dan dakwaan kedua. Dua menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar 400 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebesar 4 bulan. Dijatuhkan pidana tambahan pada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 8 miliar 75 juta rupiah. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan penangkapan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti 1 sampai 3 tetap terlampir dalam berkas. 4 sampai 7 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. 1 lembar kwitansi atau barang bukti nomor 8 dikembalikan kepada terdakwa. Barang bukti 9 sampai 16 tetap terlampir dalam berkas. 17 dikembalikan kepada saksi Muhammad Basri. 18 sampai dengan Berita selanjutnya, tempat penimbunan bahan bakar minyak di Bandar Lampung ludes terbakar. Tempat penimbunan bahan bakar minyak jenis Pertalite yang ada di Jalan Diponegoro, Gang Haji Adnan, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung terbakar. Peristiwa kebakaran tempat penimbunan BBM Pertalite yang tepatnya terletak di samping Balai Pemasyarakatan kelas 2 Bandar Lampung dan SPBU Gula Kelik itu terjadi pada pukul 9:50. Agus Salim, pemilik bangunan tempat menyimpan bahan bakar minyak di Jalan Diponegoro, Gang Haji Adnan, Kelurahan Sumur Batu, Teluk Betung itu mengaku kaget. Sebab api langsung membesar dan menghabiskan bangunan bekas warung miliknya. Ia mengaku tak menyangka api langsung cepat membesar saat baru diketahui terbakar. Ia mengatakan dalam peristiwa ini dirinya hanya pemilik bangunan bekas warung tersebut.
Sedangkan untuk aktivitas penimbunan BBM jenis Pertalite dilakukan oleh orang lain. Dan ketika kebakaran terjadi, pemilik BBM Pertalite tak diketahui kemana asalnya. Ia mengaku tidak tahu kebakaran tersebut setelah adanya suara ledakan dari tempat itu. Agus mengatakan warga termasuk dirinya juga kaget karena api telah tinggi sekitar 3 meter. Ia mengatakan motor tersebut milik seorang yang sering mengambil BBM atau mengecor dan sengaja ditaruh di situ. Wadaton Sidinas Dam Keramat Bandar Lampung Holiday mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga bahwa ada kebakaran di samping SPBU Bulagalik. Pihaknya mengerahkan 2 unit damkar dan personel ada 10 orang petugas. Ia mengatakan korban mengalami kerugian sekitar puluhan juta rupiah. Petugas dengan cepat memadamkan api sehingga tak menjalar kemana-mana. Berdasarkan pantauan bahwa di lokasi kejadian telah dipasang garis polisi. Sedikit Bang, tadi kita terima laporan jam berapa dan ini unit yang terbakar apa sih Bang? Kebakaran kita dapat laporan jam 19.15 dan bakar ini informasi warga tadi warung samping bensin. Nah, untuk pokok yang terbakar apa aja Bang selain warung Bang? Ada motor, motor besar ini ya, sama ada drum. Iya dong. Drum isi Pertalite. Bang, untuk personel sendiri yang kita kerahkan berapa unit Bang sama berapa anggota Bang? Untuk unit mobil 2, 010 sama 020. Untuk personelnya anggota ada sekitar 10 orang. Berdasarkan keterangan warga tadi Bang, di lokasi ini ada penunggu, ada yang tinggal nggak sih Bang? Bang? Menurut informasi awal itu tinggal warung ini Mas. Jadi dalam kondisi kosong ya Bang ya? Kosong ini. Kosong. Dan untuk pemiliknya sendiri kita udah tahu belum Bang siapa Bang untuk pemiliknya Bang? Untuk pemilik kita belum tahu karena orang tadi warga bukan yang pemilik warung. Kerugian berapa kira-kira kalau diinventarisir? Nah kalau kemudian kita bisa taksir ini kan sama kendaraan Pertalite Jerigen itu sekitar di 10-an kayaknya masuk 10 jutaan ya Bang. Oke. Nah saat ini yang penghuninya yang warung ini kemana Bang? Katanya informasi Bang. Informasi katanya nggak ada di tempat. Apa pulang apa kemana? Sudah dipakai warung lagi Pak? Hah? Sudah dipakai warung. Abang sudah ada pakai? Iya. Kan ada motor aja. Ya dia orang yang isi. Berita selanjutnya datang dari Dimas dan Putri yang terpilih menjadi Bujang Gadis Mesuji 2023. Grand Final pemilihan Bujang Gadis Mesuji 2023 yang diselenggarakan di GSG Taman Kehati Mesuji telah berakhir pada Kamis 25 Mei 2023 malam. Dimas Aryo dari Kecamatan Rawajitu Utara dan Meidita Putri dari Kecamatan Pancajaya ini terpilih sebagai Bujang Gadis Kabupaten Mesuji 2023. Peringkat kedua yakni Bima Erlangga dan juga Ame Antia Reza. Sedangkan urutan ketiga ditempati oleh Fadila Ilham dari Waiserdang dan Naswa Ashara dari Simpang Pematang. Grand Final pemilihan Bujang Gadis Mesuji 2023 ini diikuti oleh 38 peserta. Pada tahap awal seleksi dipilih 6 pasangan, selanjutnya dikerucutkan menjadi 3 besar untuk memperebutkan gelar. PJ Bupati Sulfakar memberikan pesan kepada Bujang Gadis Mesuji 2023 yang terpilih. Menurutnya para juara pemilihan Bujang Gadis Mesuji yang terpilih ini benar-benar memiliki kualitas. Maka dari itu diharapkan mereka mampu mempromosikan semua potensi yang ada di Kabupaten Mesuji. Dengan begitu, generasi muda dapat berpartisipasi dalam membangun di Mesuji. Dan selain itu Bujang Gadis yang terpilih diimbau dapat memberikan contoh sebagai generasi berkualitas, bebas narkoba, dan bebas dari kenakalan remaja. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua TPPKK Kabupaten Mesuji Pori Karlia. Ia berharap bukan hanya itu saja anak dilahirkan, bahkan dalam kandungan seorang ibu akan mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Tentu kepada Bujang Gadis Mesuji yang terpilih, Pori akan mendukung dan mendoakan yang terbaik.
pemerintah daerah untuk mempromosikan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Sudi. Kemudian yang kedua, saya juga berharap dapat mengajak semua generasi muda untuk terus ikut serta dalam proses pembangunan yang ada di Kabupaten Sudi. Kemudian yang ketiga, saya juga berharap melalui program medis kita nanti mensosialisasikan dan mengajak kepada seluruh generasi muda dan seluruh masyarakat untuk secara bijak dan profesional menggunakan media sosial. Terima kasih. Mendengarkan hasil juri tentang Berita selanjutnya datang dari Ramayana Ciplos Lampung yang hadirkan promo satu harga dan harga kaget. Ramayana Ciplos Lampung kembali menghadirkan promo menarik di bulan Mei 2023. Supervisor Supermarket Ramayana Ciplos Lampung Andre Purwanto mengatakan promo ini diberikan di area supermarket. Promo di Ramayana Ciplos Lampung yakni satu harga untuk semua produk yang berlaku dari tanggal 18 sampai dengan 31 Mei 2023. Dalam promo satu harga ini, Ramayana Ciplos Lampung memberikan harga Rp15.000 dan Rp30.000 untuk pembelian lebih dari satu produk yang sama. Contohnya 3 pieces Sprite Slim Can 250 ml dengan harga Rp15.000 dan 2 Malkis Roma Keju dengan harga Rp15.000, 5 pieces Teh Botol Sostro masing-masing Rp15.000. Ada juga promo harga kaget dari tanggal 25 sampai dengan 28 Mei 2023. Bermalam suguh nuansa alam ini. Promo juga ada di Advance Blender BL2 dengan harga Rp149.000. Kemudian Miyako Dispenser WD 150 PH dengan harga Rp195.000. Khusus untuk member ada promo berlaku dari tanggal 26 sampai dengan 28 Mei 2023. Promonya yakni potongan harga Rp1.600 Lifebuoy Dislime Botalis 650 ml dan ayam boiler frozen dengan harga Rp25.900. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.